Kemudian tafakkurkanlah, renungkanlah tentang besarnya rasa malu engkau apabila Dia Allah mengingatkan engkau, apabila Dia Allah menyebutkan kepadamu, artinya mengingatkan kepadamu akan dosa-dosamu secara langsung. Nah, di saat itu kita akan sangat malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menyebutkan di hadapan kita tentang dosa-dosa yang telah kita perbuat selama hidup. Nah, tentunya ini dosa-dosa yang kita kada tobat daripadanya. Kalau dosa-dosa yang kita tobat itu sudah jelas dihapus oleh Allah, diganti dengan kebaikan. Tetapi ini dosa-dosa yang kita kada sempat tobat. Nah, Allah akan menyebutkan dosa-dosa itu kepada kita secara langsung, sesuai dengan harinya, tanggalnya, tempatnya di mana kita melakukan dosa itu. Nah, pada ketika itu kita sangatlah malu, takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Dia Allah berfirman, "Wahai hambaku, apakah kamu tidak merasa malu denganku? Kamu menampakkan kepadaku dengan kejelikan, dan kamu merasa malu dengan makhlukku, maka kamu nampakkan kebaikan kepada mereka. Apakah kamu tidak merasa malu denganku? Kamu menampakkan kepadaku dengan kejelikan, dan kamu merasa malu dengan makhlukku, maka kamu nampakkan kebaikan kepada mereka." Artinya kita berbuat dosa sopan ketahuan orang, malu ketahuan hamba Allah. Nah, kenapa kita berbuat dosa itu kada malu dengan Allah? Seolah-olah pandangan makhluk itu lebih berharga bagi kita daripada pandangan Allah. Bahasa sembunyi berbuat kejahatan supaya jangan diketahui orang. Berarti orang itu lebih mulia daripada Allah dalam pandangan kita. Nah, di situ Allah akan menyebutkan itu. Kenapa aja Tuhan ikam lawan orang, lawan makhluk sopan, kelihatan berbuat dosa, sedangkan lawan aku kada sopan. Apakah aku ini jar Tuhan lebih hina atasmu dari semua hambaku? Apakah aku ini lebih hina dari hambaku sehingga engkau mau berbuat dosa di hadapanku, di penglihatanku? Kamu memandang remeh dengan pandanganku kepadamu, lalu kamu tidak peduli, dan kamu memandang besar kepada pandangan selainku. Pandangan selain Allah kamu anggap besar, pandanganku kamu anggap remeh, sehingga engkau mau berbuat dosa di tempat-tempat yang kada kelihatan oleh manusia. Tidakkah aku memberi kenikmatan kepadamu? Tidakkah aku memberi kenikmatan kepadamu? Nah, artinya maka aku ya Tuhan yang memberikan nikmat itu. Itu maksudnya. Maka aku yang memberikan nikmat, kenapa ikam lawan aku kada malu berbuat dosa, lawan nang kada memberi nikmat itu ikam malu. Nah, lawan manusia malu ketahuannya kita berbuat dosa. Lawan aku ya Tuhan ikam kada malu, maka aku yang memberi engkau nikmat. Tidakkah aku memberikan nikmatan kepadamu? Maka apakah yang menipumu denganku? Sebab apa engkau tertipu ya Tuhan? Tertipu seolah-olah manusia itu lebih berharga daripada aku.
manusia itu lebih besar daripada aku, sehingga kau takut kehilangan dia, takut kehilangan nama di sisi manusia. Apakah kamu tidak menduga bahwa aku tidak melihatmu? Apakah engkau tidak menduga bahwa aku tidak melihatmu dan bahwa kamu tidak menjumpaiku? Jar Tuhan itu mengira kada bakal kulihatkah berbuat dosa itu. Ikam mengira ku kada tahukah ikam berbuat dosa itu. Engkau mengira engkau tidak akan berjumpa denganku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahad illa wa yas'aluhu Allah Rabbul alamin, laisa bainahu wa bainahu hijab wala tarjuman." Artinya tidaklah seorang dari kamu melainkan ia akan ditanya oleh Tuhan semesta alam, dan diantaranya dan Allah itu tidak ada dinding dan penterjemahnya. Orang bahasa kita, Allah bahasa kita menanya, kada perlu ada juru terjemah. Orang Arab Tuhan bahasa Arab menanyanya, orang Jawa Tuhan bahasa Jawa menanyanya. Kada ada penterjemah. Allah bisa segala bahasa apapun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakifanna ahadukum baina yadayillah azza wa jal, laisa bainahu wa bainahu hijab, fayaqul alam un'im alaika, alam utika mala, fayaqulu bala, fayaqul alam ursil ilaika rasula, fayaqulu bala, thumma yanzuru an yaminih fala yara illa an-nar, thumma yanzuru an shimalihi fala yara illa an-nar, falyattaqi ahadukumun nar walau bi shiqqi tamrah, fa illam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Artinya, sungguh seseorang dari kamu akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla yang tidak ada dinding di antaranya dan Allah. Lalu dia Allah berfirman, apakah tidak aku berikan kenikmatan kepadamu? Apakah tidak aku berikan harta kepadamu? Orang itu menjawab iya. Iya itu artinya engkau berikan kenikmatan kepadaku, engkau berikan harta kepadaku. Lalu Allah berfirman, apakah tidak aku utus kepadamu seorang rasul? Orang itu menjawab, ya, engkau utus kepadaku rasul. Kemudian ia memandang ke sebelah kanannya, maka ia tidak melihat selain neraka. Kemudian ia memandang ke sebelah kirinya, maka ia tidak melihat selain neraka. Maka hendaklah seseorang dari kamu menjaga diri dari api neraka, walaupun dengan sebelah buah kurma. Kalau ia tidak mendapatkan, maka dengan perkataan yang baik. Nah, artinya bersedekahlah, karena sedekah itu merupakan perisai diri daripada neraka. Walaupun nang disedekahkan itu sebelah kurma, amun hanya berisi kurma. Nah, orang anak minta makanan, minta apa lawan kita kada berisi apa-apa. Nah, cuma ada kurma sebelah, kurma ada sebiji, nah dibalah dua. Nah itu sebelah itu yang mendinding kita daripada api neraka. Jadi pengertian hadis ini, walaupun dengan sebelah kurma, nah, kita berisi kurma sebagiannya. Mau kita bisa kurma sekilo, orang minta diberi sebelah, nah tuh kada mau nangka itu. Ini kita bisa kurma sebagiannya. Orang ada minta, nah bagi dua aja sebelah seorang. Nah itu sebelah itu pendinding daripada neraka. Amun kada ada jua kurma nang diberiakan kada ada jua, maka dengan perkataan yang baik, jawablah,
orang yang minta tadi dengan perkataan yang baik, yang tidak menyinggung hatinya orang yang meminta.